Suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril menghampiri dan menyergapnya. Lalu dia dibaringkan, kemudian dadanya dibelah, lalu hatinya diambil, selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya, seraya berkata, "Inilah bagian setan yang ada padamu." Kemudian hati tersebut dicuci di bejana emas dengan air jam-jam. Setelah itu dikembalikan ke tempat semula. Sementara itu, teman-teman sepermainannya melaporkan kejadian tersebut kepada Halimah seraya berkata, "Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh." Maka mereka bergegas menghampiri tempat Rasulullah SAW semula. Di sana mereka mendapatkan Rasulullah SAW dalam keadaan pucat pasi. Dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Jika kamu Muhammad tidak ada, maka aku tidak akan pernah menciptakan alam ini." Kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan terjadi kehidupan seperti ini. Nabi Muhammad SAW itu adalah segala-galanya. Tanpa adanya beliau, kita tidak akan bisa berkumpul seperti ini. Berarti jelas, Nabi sangatlah berjasa untuk kita semua. Kita semua menyadari bahwa kita adalah manusia yang wujudnya memiliki batas awal dan akhir. Sedangkan Nabi, wujudnya saja ada sebelum Nabi Adam dan sebelum dunia ini diciptakan. Jadi peringatan Maulid ini merupakan peringatan terkait wujud yang mulia baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya akan membahas sejarah kelahiran manusia mulia dan agung dari lahir sampai beliau wafat. Semoga dengan menyampaikan dan mendengarkan kisah ini jadi wasilah untuk kita semua mendapatkan limpahan barokah, hidayah, taufik, rahmat, maghfirah, dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maulid Nabi adalah salah satu perayaan penting bagi umat Islam yang diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Pada hari tersebut, umat muslim di berbagai belahan dunia mengenang hari kelahiran yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam, menjalani kehidupan yang penuh dengan pelajaran berharga. Kisah hidupnya yang penuh dengan kebijaksanaan, ketabahan, dan kesabaran memberikan contoh abadi bagi setiap muslim. Sejak kelahirannya hingga wafatnya beliau, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW menyimpan banyak hikmah yang patut kita teladani. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal di tahun 571 Masehi, yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Tahun ini diabadikan dalam sejarah karena pasukan gajah, pimpinan Abraha, yang hendak menyerang Ka'bah, dihancurkan oleh burung ababil, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fil. Beliau lahir dari pasangan Abdullah bin Aminah, namun sayang, ayahnya meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Setelah melahirkannya, sang ibu segera membawa bayi tersebut ke kakeknya, Abdul Muthalib. Betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran cucunya. Lalu dibawanya bayi tersebut ke dalam Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad, nama yang belum dikenal masyarakat Arab waktu itu. Lalu pada hari ketujuh setelah kelahirannya, Nabi Muhammad dihitan. Selain ibunya, Rasulullah SAW disusukan juga
oleh Suwaibah, budak Abu Lahab. Kemudian sebagaimana adat kebiasaan masyarakat kota pada waktu itu, ibunya mencari wanita pedesaan untuk menyusui putranya. Maka terpilihlah seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Ju'aib dari suku Sa'ad bin Bakar, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Halimah Asy-Sya'diyah. Sesungguhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala zualah hingga Halimah Asy-Sya'diyah menyusui Rasulullah SAW ketika kecilnya. Sebab ketika pertama kali ditawarkan untuk menyusui, dia terasa enggan menerimanya karena Rasulullah SAW anak yatim yang tidak dapat diharapkan imbalan materi yang layak darinya. Tetapi ketika tidak didapatkan lagi bayi lain untuk disusui, maka dia pun menerima bayi Muhammad untuk disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Ternyata dia tidak salah pilih, karena yang dia susui telah Allah persiapkan menjadi manusia paling agung di muka bumi ini, yang akan membawa jalan terang bagi umat yang beriman. Maka wajarlah setelah itu kehidupan Halimah Asy-Sya'diyah penuh dengan keberkahan. Pada saat Rasulullah SAW berusia 5 tahun, dan saat beliau masih dalam perawatan Halimah Asy-Sya'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, terjadilah peristiwa besar yang sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabiannya kelak. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah pembelahan dada. Suatu hari ketika Rasulullah SAW bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril menghampiri dan menyergapnya. Lalu dia dibaringkan, kemudian dadanya dibelah, lalu hatinya diambil, selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya, seraya berkata, "Inilah bagian setan yang ada padamu." Kemudian hati tersebut dicuci di bejana emas dengan air jam-jam. Setelah itu dikembalikan ke tempat semula. Sementara itu, teman-teman sepermainannya melaporkan kejadian tersebut kepada Halimah seraya berkata, "Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh." Maka mereka bergegas menghampiri tempat Rasulullah SAW semula. Di sana mereka mendapatkan Rasulullah SAW dalam keadaan pucat pasi. Setelah kejadian tersebut, Halimah sangat khawatir terhadap keselamatan Muhammad kecil. Akhirnya, tak lama setelah itu, dia memutuskan untuk memulangkannya kepada ibunya di kota Mekah. Maka berangkatlah Halimah ke Mekah dan dengan berat hati dikembalikannya Rasulullah SAW kepada ibunya. Setelah Halimah mengembalikan kepada ibunya, tak lama setelah itu ibunya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. 2 tahun kemudian kakeknya juga wafat, sehingga Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib, yang kemudian mengambil alih tanggung jawabnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Meskipun tumbuh dalam keterbatasan, Nabi menunjukkan sikap yang mulia sejak kecil, dikenal dengan kecerdasannya serta kejujurannya. Ketika remaja, yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW menjaga dirinya dari perbuatan buruk yang umumnya terjadi di kalangan anak muda pada zamannya. Ada sebuah kisah di mana beliau 2 kali mencoba menghadiri pesta pernikahan di masa jahiliyah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pendengarannya sehingga beliau tertidur hingga pagi dan terhindar dari keburukan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad pun ikut pamannya berdagang ke negeri Sam, sebuah pengalaman yang sangat berarti dalam hidupnya. Di perjalanan tersebut, seorang rahib bernama Nastur menyadari adanya tanda-tanda keistimewaan pada diri Nabi Muhammad.
Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang bersama seorang wanita kaya raya bernama Khadijah. Khadijah yang terkesan dengan kejujuran dan integritas Muhammad akhirnya melamar beliau melalui sahabatnya, yaitu Nafisah binti Umayyah. Pernikahan mereka menjadi simbol kebahagiaan dan cinta yang tulus, dan Khadijah sangat mendukung perjuangan dakwahnya Nabi hingga akhir hayatnya. Pada usia 40 tahun, saat yang mulia baginda Rasulullah SAW sedang beribadah di Gua Hira, beliau menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Ayat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Peristiwa ini merupakan awal dari proses turunnya Al-Quran yang berangsur-angsur dan menandai pengangkatan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Peristiwa ini menjadi titik awal dakwah Islam yang kemudian disebarluaskan secara perlahan di kalangan keluarga terdekatnya. Setelah beliau menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Meskipun mendapatkan dukungan dari sebagian kecil keluarga dan sahabat, dakwah beliau mendapatkan tantangan besar dari kaum Quraisy. Mereka menentang ajaran Islam karena khawatir hal tersebut akan merusak agama nenek moyang yang menyembah berhala. Abu Jahal dan Abu Lahab, dua tokoh Quraisy, termasuk yang paling vokal menentang Nabi. Bahkan mereka tidak segan-segan menyebarkan fitnah dan melakukan kekerasan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Karena tekanan yang semakin besar di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya akhirnya melakukan hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Di sana Nabi diterima dengan baik dan mulai membangun masyarakat Islam yang kuat. Pada tahun kedua Hijriah, perintah zakat dan kurban mulai disampaikan kepada umat Islam sebagai bagian dari ajaran untuk berbagi dan membantu sesama. Pada bulan Syafar tahun 11 Hijriah, yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW mulai jatuh sakit. Beliau menderita demam tinggi selama beberapa hari hingga akhirnya berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun di pangkuan istrinya Aisyah. Rasulullah SAW wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal, hari yang sama dengan kelahirannya. Kewafatan beliau merupakan duka yang mendalam bagi seluruh umat Islam. Namun, ajaran dan teladannya terus hidup hingga kini.